sekarang ini kita lagi bangun sumur ke-9 Golden Future di Kigumba, masih di Uganda Barat. Kita akan turun ke lubang sumurnya. Come on, go. Gali lagi, nanti baru ini dalamnya baru sebagian. Ini suasana di dalam penggaliannya. Menggali kurang lebih 20-30 meter dengan hanya cangkul biasa. Jadi kalau dari dalam sini diangkat si tanahnya pakai katrol ke atas. God, I turn to you to make me strong again. Di bawah matahari Afrika yang membakar kulit, ada jutaan orang yang setiap hari bukan bertanya makan apa hari ini, tapi satu hal yang jauh lebih mendasar. Air dari mana hari ini? Di saat banyak negara besar sibuk berdebat di forum internasional, ada satu negara berkembang yang diam-diam turun tangan. Bukan dengan pidato, bukan dengan retorika, tapi dengan aksi nyata. Dan yang membuat banyak orang terkejut, negara itu adalah Indonesia. Tapi tunggu dulu, kenapa Indonesia bisa hadir jauh di Afrika? Apa dampaknya bagi warga setempat? Dan mengapa langkah ini justru mengubah cara dunia memandang Indonesia? Jawabannya akan terlihat jelas di akhir cerita ini. Afrika saat ini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling sunyi di dunia, krisis air bersih. Di banyak wilayah Afrika Timur dan tanduk Afrika, sungai-sungai mengering, sumur dangkal tak lagi mengalir. Jutaan warga terpaksa berjalan belasan, bahkan puluhan kilometer setiap hari, di bawah cuaca ekstrim, hanya untuk mendapatkan air yang belum tentu layak konsumsi. Bayangkan seorang anak berangkat pagi hari, bukan ke sekolah, tapi membawa jerigen kosong. Ia berjalan jauh, pulang dengan air keruh, dan tetap beresiko sakit. Ironisnya, krisis ini sering kalah sorotan dibanding konflik bersenjata atau drama geopolitik global. Sekarang pertanyaannya, kalau negara-negara besar saja sering ragu bertindak, siapa yang benar-benar mau turun tangan? Namun disinilah ceritanya mulai berubah drastis. Di tengah situasi genting itu, muncul fakta yang jarang dibahas media internasional. Bukan negara adidaya, bukan bekas penjajah, tapi sebuah negara berkembang dari Asia Tenggara mulai hadir secara nyata. Indonesia, melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau Indonesian Aid, telah menyalurkan bantuan pembangunan ke 23 negara Afrika. Bantuannya mencakup sektor kesehatan, ketahanan pangan, tanggap darurat kemanusiaan, hingga dukungan infrastruktur dasar seperti fasilitas air bersih. Yang menarik, pendekatan Indonesia berbeda. Ini bukan bantuan satu arah. Ini adalah bagian dari kerjasama selatan-selatan, di mana negara berkembang saling membantu tanpa motif dominasi politik. Indonesia tidak hanya mengirim bantuan logistik lalu pergi. Programnya dirancang untuk jangka panjang. Masyarakat lokal dilibatkan. Mereka dilatih mengelola fasilitas dasar agar manfaatnya terus berjalan bahkan setelah program selesai. Dalam konteks krisis air bersih bukan sekedar fasilitas. Air adalah fondasi kehidupan. Tanpa air, pendidikan terhenti, kesehatan runtuh, masa depan menjadi kabur. Coba kamu pikirkan, lebih bermakna mana bantuan yang viral sesaat atau solusi yang mengubah hidup orang selama bertahun-tahun? Nah teman-teman, sekarang ini kita lagi bangun sumur ke-9 Golden Future di Kigumba, masih di Uganda Barat. Kita akan turun ke lubang sumurnya. Come on, go. Gali lagi, nanti baru ini dalamnya baru sebagian. Ini suasana di dalam penggaliannya. Menggali kurang lebih 20-30 meter dengan hanya cangkul biasa. Jadi kalau dari dalam sini diangkat si tanahnya pakai katrol ke atas. God. Oke teman-teman, ini masih sumur ke-9 kita dari target 100 sumur. Jadi teman-teman masih sangat jauh. Yang nanya masih bisa nggak donasi buat sumur Afrika? Masih bisa banget toh.
kita lihat kegiatan pasukan Indo RDB 39F MONUSCO Kongo. Ini sedang melaksanakan kegiatan sosial bantuan air bersih buat warga pengungsian di Kongo, Afrika. Nah, kita lihat kondisinya seperti ini, pada ngantri semua karena di sini air bersih sangat langka. Kita tanyakan kepada Mas Rohmat ini. Mas Rohmat, ini kegiatan apa hari ini? Ini adalah kegiatan rutin kita selaku pasukan PBB di Afrika, di negara Kongo, menyediakan masyarakat air bersih karena mereka para pengungsi kesulitan dengan air bersih. Bahkan mereka mengambil air bersih di kedalaman hutan sampai 3 kilo, 3 kilometer. Oh, sampai 3 kilo ya. Berarti sangat jauh sekali dan itu pun belum tentu bersih ya airnya. Tentu bersih. Nah, di sini kita lihat Indo RDB 39F ini. Dan fakta berikutnya justru membuat peran Indonesia terlihat jauh lebih besar dari yang selama ini kita bayangkan. Karena yang jarang disorot bukan jumlah proyeknya, tapi apa yang benar-benar berubah setelah Indonesia hadir. Di komunitas yang mulai memiliki akses air bersih, perubahan terasa nyata. Anak-anak yang sebelumnya menghabiskan waktu berjam-jam mengambil air, kini bisa kembali bersekolah. Para ibu merasa lebih aman karena resiko penyakit akibat air tercemar menurun drastis. Kualitas hidup meningkat, tekanan hidup berkurang. Kehidupan yang sebelumnya bertahan dari hari ke hari mulai berubah menjadi lebih sehat dan lebih bermartabat. Dan di titik inilah jawaban dari pertanyaan di awal cerita muncul. Indonesia tidak hanya membawa air, Indonesia membawa kepercayaan. Di mata banyak negara Afrika, Indonesia bukan donor yang menggurui, tapi mitra pembangunan yang setara. Inilah yang memperkuat posisi Indonesia di panggung global, dari negara penerima bantuan menjadi aktor kemanusiaan yang diperhitungkan. Di tengah dunia yang dipenuhi konflik dan persaingan geopolitik, langkah Indonesia menghadirkan narasi alternatif, diplomasi berbasis empati. Nah, di sini kita lihat Indo RDB 39F ini menyumbangkan air bersihnya dari sumber mata air dari base camp sendiri ya. Kalau tidak salah, kedalamannya 120 meter ya. 120 meter baru mendapatkan mata air atau sumber air yang bersih di base camp kita, base camp Indonesia. Khususnya di POB Komanda. Nah, seperti ini penampakannya, orang-orang lagi mengantri berebut air bersih. Lihat, karena di sini air bersih sangat langka sekali, teman-teman. Maka bersyukurlah yang hidup di tempat yang airnya tidak susah atau tidak langka. Bersyukurlah. Karena di tempat-tempat lain dengan kesulitan yang ada, apalagi air adalah bahan pokok kita setiap hari buat minum, buat mandi, nyuci. Kalau tidak ada, maka seperti ada yang kurang atau tidak lengkap. Oke Mas, terima kasih atas penjelasannya. Salam Garuda berhasil. Problem is water. Water. Yes. Why? If you don't have water, people can't zoo without water. Yes. Yes. Teman-teman, ini adalah lokasi kesekian yang kita kunjungi dan benar-benar nggak nyangka banget ternyata masih ada lagi masjid yang kayak gini. Udah nggak tahu harus bilang apa, harus ngomong apa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. People from Indonesia to come and bless us. May Allah bless you people. Barakallah fikum. Allahu Akbar. Dampaknya pun tidak berhenti pada aspek kemanusiaan. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih membuka peluang kerjasama jangka panjang di bidang perdagangan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan negara-negara Afrika.
Sekarang pertanyaan kembali ke kita semua. Apakah ini model diplomasi masa depan di mana pengaruh global dibangun lewat kepedulian dan aksi nyata, bukan tekanan dan dominasi? Bagi masyarakat Indonesia, kisah ini adalah sumber kebanggaan bahwa Indonesia mampu berkontribusi nyata bagi dunia bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perubahan yang benar-benar dirasakan manusia di lapangan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.